Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Azani, NIM 2320210078. Akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menjawab dan menjelaskan pertanyaan nomor 1 tentang akad pembiayaan yang paling tepat bagi pasangan Haidar dan Nabila agar bisa memiliki rumah impian tanpa melanggar prinsip syariah. Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang baru saja menikah. Mereka memiliki impian sederhana, yaitu ingin memiliki rumah sendiri. Setelah mencari-cari, mereka menemukan rumah idaman di daerah Mojobo dengan harga 500 juta. Namun, mereka hanya memiliki 100 juta, sehingga masih ada kekurangan 400 juta. Untuk menutupi kekurangan itu, mereka berencana mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia atau BSI. Pertanyaannya adalah, akad apa yang paling tepat agar rumah tersebut bisa dimiliki halal dan bebas riba? Menurut saya, akad paling sesuai adalah musyarakah mustanaqishah. Akad ini adalah kerjasama antara bank dan nasabah untuk memiliki suatu aset secara bersama. Kemudian, nasabah akan membeli kembali porsi kepemilikan bank secara bertahap sampai rumah itu menjadi milik sepenuhnya. Secara syariah, kata musyarakah berarti kemitraan, sedangkan mutanaqishah berarti menurun. Jadi musyarakah mutanaqishah adalah kemitraan yang porsinya terus menurun karena bagian kepemilikan bank berkurang seiring berjalannya waktu. Akad ini halal dan adil karena yang pertama, tidak ada unsur riba, sebab tidak ada pinjaman berbunga, hanya jual beli porsi dan sewa yang sah. Yang kedua, ada kepemilikan nyata dan pembagian resiko. Bank ikut menanggung resiko sampai porsinya habis. Yang ketiga, akadnya adil karena keuntungan dan tanggung jawab dibagi sesuai porsi modal masing-masing pihak. Contohnya, harga rumah 500 juta. Haidar dan Nabila punya 100 juta, sedangkan BSI menambah 400 juta. Maka kepemilikan awalnya adalah Haidar dan Nabila 20% dan Bank Syariah 80%. Rumah dibeli atas nama bersama sesuai porsi kepemilikan. Haidar dan Nabila menempati rumah itu, namun karena sebagian masih milik bank, maka mereka membayar sewa atau ijarah atas bagian tersebut. Setiap bulan mereka membayar dua hal. Yang pertama adalah pembelian sebagai porsi bank, dan yang kedua adalah ijarah atau sewa atas bagian rumah yang masih dimiliki bank. Misalnya, jangka waktu pembiayaan 10 tahun atau 120 bulan. Maka setiap bulan mereka membeli porsi bank sekitar 3,3 juta sambil membayar sewa yang jumlahnya semakin kecil karena porsi bank makin berkurang. Sampai akhirnya setelah 10 tahun rumah menjadi 100% milik mereka atau Haidar dan Nabila. Keunggulan musyarakah mutanaqishah sangat jelas, tidak ada bunga, tidak ada riba. Bank dan nasabah bermitra sejajar, bukan seperti kreditur atau debitur. Ada transparansi dalam pembagian modal dan resiko, dan kepemilikan berpindah secara bertahap sesuai prinsip akad amanah. Selain itu, akad ini juga menanamkan nilai tolong-menolong atau ta'awun dan keadilan. Bank memperoleh keuntungan dari sewa yang sah, sedangkan nasabah mendapatkan manfaat rumah yang halal dan aman secara hukum syariah. Kesimpulannya adalah musyarakah mutanaq
nafisah adalah akad paling tepat dan paling syar'i bagi Hayu dan Nabila. Melalui akad ini mereka dapat memiliki rumah impian secara halal, adil, dan bebas riba. Lebih dari sekedar transaksi ekonomi, akad ini juga menjadi bentuk ibadah dan amanah karena dijalankan sesuai nilai-nilai Islam. Sekian penjelasan saya dari pertanyaan nomor 1. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu menjelaskan tentang fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi serta bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Pertama, fungsi utama perbankan syariah adalah sebagai lembaga intermediasi. Artinya, bank syariah berperan sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Namun, bedanya dengan bank konvensional, bank syariah melakukan dengan prinsip-prinsip syariah Islam tanpa adanya sistem bunga atau riba. Jadi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang ingin menabung atau berinvestasi. Dana itu dikumpulkan melalui akad seperti wadiah, yaitu titipan, dan akad mudharabah, yaitu kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Setelah itu, dana yang sudah terkumpul tidak dibiarkan menganggur, tapi disalurkan kepada pihak yang membutuhkan modal. Misalnya, pengusaha, pembeli rumah, atau pihak lain yang memiliki kebutuhan produktif. Penyaluran dana ini juga menggunakan akad-akad sesuai syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, atau ijarah. Dengan demikian, bank syariah berfungsi menyalurkan dana dari yang kelebihan kepada yang kekurangan dengan cara yang halal dan berkeadilan. Tidak ada unsur bunga, tidak ada spekulasi, dan semua dijalankan atas dasar tolong-menolong dan saling menguntungkan. Selanjutnya, bagaimana bank syariah mendapat keuntungan? Bank syariah tidak mendapat keuntungan dari bunga, tetapi dari akad-akad yang halal. Misalnya melalui akad murabahah, yaitu jual beli dengan margin. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang sedikit lebih tinggi sebagai keuntungan. Margin itu disepakati sejak awal dan tidak berubah-ubah. Kemudian bank syariah juga bisa mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil pada akad mudharabah atau musyarakah. Jadi, jika usaha yang dibiayai mendapatkan laba, bank juga memperoleh bagian sesuai nisab atau rasio bagi hasil yang disepakati bersama. Selain itu, ada juga keuntungan dari akad ijarah atau sewa, di mana bank menyewakan aset dan memperoleh pendapatan sewa. Bank juga bisa mendapatkan ujrah dari jasa-jasa tertentu sebagai transfer, penukaran uang, atau layanan administrasi. Dari penjelasan saya, simpulannya bahwa perbankan syariah tetap berfungsi sama seperti bank pada umumnya dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi caranya sangat berbeda. Bank syariah beroperasi dengan sistem yang halal, berkeadilan, dan bebas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu menjelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah serta berikan masing-masing contohnya, serta berikan pendapat Anda tentang pernyataan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya.
Pertama, yang perlu kita pahami adalah bahwa bisnis syariah tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga menjaga kehalalan prosesnya. Dalam Islam, tidak semua cara mendapatkan uang itu dibenarkan. Ada aturan dan batasan agar setiap transaksi membawa keberkahan, bukan justru kerugian moral atau sosial. Yang pertama adalah larangan riba. Larangan yang pertama dan yang paling utama adalah riba. Riba berarti tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam, uang atau jual beli yang tidak sesuai syariah. Riba ini jelas diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contohnya bisa kita lihat pada sistem bank konvensional. Ketika seorang meminjam uang, ia harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjamkan karena adanya bunga. Nah, tambahan bunga itu adalah bentuk riba. Dalam sistem perbankan syariah, hal seperti itu diganti dengan sistem akad bagi hasil, mudharabah atau musyarakah atau akad jual beli murabahah yang keuntungannya disepakati di awal, bukan berdasarkan bunga yang harus bertambah. Selanjutnya, yang kedua adalah larangan gharar atau ketidakjelasan. Larangan yang kedua adalah gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi Islam. Melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan karena dapat merugikan salah satu pihak. Misalnya, seorang menjual ikan yang masih berada di laut tanpa mengetahui apakah ikannya akan tertangkap atau tidak. Dalam konteks modern, jual beli atau kontrak yang tidak menjelaskan harga, waktu pengiriman atau kualitas barang jual beli termasuk gharar. Dalam bank syariah, untuk menghindari gharar, setiap akad harus dijelaskan terbuka dan transparan, mulai dari harga, jangka waktu, hingga hak dan kewajiban kedua belah pihak. Semua harus disepakati sebelum transaksi dilakukan. Yang ketiga adalah larangan maisir atau perjudian atau spekulasi berlebihan. Larangan yang ketiga adalah maisir, yaitu segala bentuk perjudian atau spekulasi yang mengandung unsur untung-untungan. Dalam dunia modern, maisir ini bisa terjadi dalam bentuk transaksi yang bersifat spekulatif, misalnya perdagangan saham atau valuta asing yang hanya menebak-nebak harga tanpa dasar yang jelas. Contoh sederhananya, seorang membeli saham hanya karena tren, bukan karena analisis usaha, lalu berharap dapat keuntungan besar secara cepat. Dalam Islam, hal seperti itu dilarang karena mengandung unsur spekulasi, bukan usaha yang nyata. Perbankan syariah menghindari maisir dengan memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dasar aset yang nyata. Jadi, setiap pembiayaan yang dilakukan bank syariah harus berkaitan langsung dengan barang atau jasa yang jelas, bukan sekedar permainan angka di pasar. Pendapat tentang pernyataan bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Sekarang mengenai pernyataan yang sering kita dengar di masyarakat, yaitu bank syariah sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Menurut saya, pernyataan itu tidak benar, walaupun sekilas tampak mirip karena sama-sama menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi yang membedakan adalah sistem dan nilai yang mendasarinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang bersifat tetap dan tidak peduli apakah nasabah untung atau rugi. Sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga resiko dan keuntungannya ditanggung bersama secara adil. Selain itu, setiap transaksi di bank syariah harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Bahkan setiap produk bank syariah harus mendapatkan fatwa dan izin dari Dewan Syariah Nasional (MUI) agar terjamin kehalalannya. Jadi, kesimpulannya, perbedaan bank syariah dan bank konvensional bukan hanya di labelnya, tapi di prinsip dan nilai
prinsip dan niatnya. Bank syariah tidak sekedar mencari profit, tetapi juga memperjuangkan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan umum. Sebagai penutupnya, bisnis syariah mengajarkan kita bahwa keberhasilan bukan hanya diukur dari besar keuntungannya, tetapi dari seberapa halal, jujur, dan adil cara kita meraihnya. Sekian penjelasan saya tentang 3 soal yang telah Bapak berikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.